Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Mungkin dia bisa nanya membolak-balik Untuk harokat terima kasih seperti Bapak. pada Assalamualaikum surat An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164. Dan ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, jumpa lagi kita di program kesayangan kita, yaitu Live Interaktif Jalan Lurus. Dan tentu saja program ini diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Baiklah pemirsa dan pendengar radio, tentunya hari ini berbeda dengan yang sebelum bulan Ramadan ya. Untuk partisipasi telepon berbeda nih. Studio Jakarta di 021 212 32333. Saya ulang ya. 021 212 32333. Seperti yang tertera di layar insyaallah. Seperti itu ya. Baiklah. Untuk itu saya umumkan dulu radio apa saja nih yang relay, yaitu radio yang tergabung di radio yang menjadi anggota artivisi, yaitu radio MD FM Probolinggo. Nah, kemudian radio Hang FM Batam. Berikutnya radio Amuba Pangkal Pinang, lantas radio Al Hikmah Banyuwangi, kemudian radio Tuah FM Riau. Berikutnya radio Dai Tengaran, lantas radio Gema FM Bontang, berikutnya radio Madinah Caruban. Nah, itulah daftar radio-radio yang ikut merelay program live interaktif Jalan Lurus bersama Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Nah, tentunya belum afdal dong kalau tidak menyapa Ustadznya dulu. Ya, kita sapa Ustadznya dulu dan kita minta mukadimah nasihat dulu kepada beliau ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Putih-putih? Putih-putih? Masya Allah. Kelihatan kan? Kelihatan dong, kelihatan banget Ustaz. Seger ya. Bagaimana Ustaz? Bagaimana? Di belakang anak kan putih ini. Oh iya, putihan baju Ustaz. Masya Allah. Gimana Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah, bikhair. Iya, bikhair. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Anak-anak gimana, sehat Ustaz? Sehat semuanya. Anak-anak sehat ya, keluarga sehat ya, alhamdulillah. Itu penting sekali ya, anak-anak sehat, kita hati tenang ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Iya. Baiklah Ustaz. Ini Ustaz, tidak afdol nih kalau kita tidak dapat nasihat nih, masukannya nih di bagaimana kita nih sudah di pertengahan Ramadan, biasanya kan sudah saya udah mulai loyo nih Ustaz. Udah malas-malasan nih. Tadarusnya udah sesempetnya aja nih. Aduh gimana nih supaya futurnya nggak kebangetan gimana Ustaz nih. Iya, mohon nasihatnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal dalam acara yang kita berdoa semoga Allah SWT memberkahi dan menjadikan di dalamnya banyak kebaikan. Kemudian di awal perjumpaan kali ini, dan kita sekarang sudah di hari yang ke-10. Hari yang ke-10 di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah SWT dan memuji Allah yang telah memudahkan kita untuk melakukan berbagai amal soleh pada 10 hari yang pertama ini. Dan mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Pongki tadi, ada di antara kita yang sudah melalui 10 hari ini dan dia mendapatkan dirinya di hari ini tidak seperti di awal. Itu dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak semangat. Ya, apa yang harus kita lakukan? Tentunya pertama kita ingatkan bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah untuk mempersiapkan sebuah hari di mana kelak di hari tersebut kita akan dihisab, akan dihitung amalannya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang kita lakukan sekarang adalah
menanam dan panennya adalah kelak di hari kiamat. Allah SWT mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Dan hendaklah sebuah jiwa melihat apa yang sudah dia kerjakan lighadin, untuk esok hari, yaitu untuk kehidupan dia di hari kiamat. Maka apa yang kita lakukan ini adalah untuk kebahagiaan kita di hari kiamat. Seseorang memanen di hari kiamat sesuai dengan apa yang dia tanam hari ini. Kalau dia menanam perkara yang baik ketika dia di dunia dengan iman dan juga amal soleh, maka yang akan dia dapatkan di akhirat adalah kebaikan juga. Kebaikan juga ya. Barang siapa yang di dunianya dia bermalas-malasan di dalam beramal, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Kemudian di antara hal yang menjadi sebab seseorang menjadi turun semangatnya sementara belum sampai finish, dan sebabnya banyak, tapi di antara sebabnya yang paling utama adalah dia lupa untuk isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla. Lupa dan lalai dari meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak menimpa orang-orang yang sebenarnya dia memiliki semangat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, cuma dia bertawakal kepada dirinya sendiri dan lalai atau lupa bahwasanya tidak mungkin dia bisa membaca satu huruf di dalam Al-Quran, tidak bisa dia melakukan satu rakaat di dalam sholatnya, tidak mungkin dia bisa berpuasa dengan baik dan menjaga apa-apa yang menjadi adab dalam berpuasa kecuali apabila ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Perasaan seperti ini ya sangat lemah sekali, sehingga jarang di antara mereka yang berdoa kepada Allah, Ya Allah, tolonglah saya di dalam melakukan sholat tarawih di malam-malam di bulan Ramadan ini. Oh iya benar. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Iya. Ya Allah, mudahkanlah saya di dalam menghatamkan Al-Quranul Karim. Ini jarang diucapkan oleh mereka, dan mereka melalui hari dan melalui amalan-amalan tersebut begitu saja tanpa ada isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, orang yang demikian dikhawatirkan karena dia bertawakal kepada dirinya sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibiarkan dia bersama dirinya sendiri, dibiarkan dengan bertawakal kepada dirinya sendiri, sehingga akhirnya menjadi orang yang makhdhul, yaitu orang yang ditinggalkan oleh Allah, tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga belum sampai finish sudah lemah terlebih dahulu. Ya, sudah tidak semangat terlebih dahulu. Maka ini adalah di antara sebabnya. Oleh karena itu saya ingatkan khususnya kepada diri saya sendiri dan juga para pemirsa dan juga para pendengar sekalian tentang pentingnya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, termasuk di antaranya dalam ibadah kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Disebutkan ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Ibadah hanya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk di antaranya adalah memohon pertolongan. Ya, memohon pertolongan, bantuan, kemudahan di dalam melaksanakan ibadah juga hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan di muqaddimah pertemuan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya untuk kami pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio.
Baiklah Ustadz, untuk menghemat waktu, bagaimana kalau kita langsung membacakan pertanyaan yang masuk ya Ustadz ya? Halo Ustadz? Ya, halo, Oh, silakan. baik, alhamdulillah. Untuk pemirsa Fatwa TV, perlu kami ingatkan, jika ingin berpartisipasi bertelepon bertanya kepada Ustadz Roy, mohon pertanyaannya di seputar akidah, ya, di persoalan akidah, ya, seperti itu, ya, agar semuanya bisa teratur semuanya seperti itu, ya. Baiklah, ini pertanyaan pertama dari Fitri, Ustadz. Fitri di Kalimantan Barat. Fitri di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Roy. Afan Ustadz, Ya. saya ingin bertanya, apabila pernah terjerumus ke dalam kemaksiatan, apakah itu disebut dengan takdir juga? Itu pertanyaan Ustadz. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. baik. Pertanyaan dari saudari Fitri di Kalimantan Barat tentang apakah orang yang berbuat maksiat ini termasuk bagian dari takdir? Ya. Kita katakan ya, segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi ini adalah dengan takdir Allah SWT. Tidak terkecuali. Baik yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat. Baik yang berupa ketaatan yang dilakukan oleh hamba dan kemaksiatan yang mereka lakukan, maka ini semuanya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Allah SWT mengatakan, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Takdir. Allah mengatakan, kulla syai'. Kami ciptakan segala sesuatu. Masuk di dalam kalimat segala sesuatu adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh makhluk. Baik amalan tersebut berupa ketaatan maupun berupa kemaksiatan, maka ini dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah SWT menciptakan segala sesuatu dan mentakdirkan dengan sebenar-benarnya. Dua ayat ini dan juga ayat yang lain menunjukkan bahwasanya segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah SWT. Tidak terlepas dari takdir Allah, termasuk diantaranya adalah kemaksiatan. Dan Nabi SAW mengatakan, Inna Allaha khaliqun kulla sani'in wa san'atahu. Sesungguhnya Allah SWT dialah yang menciptakan orang yang melakukan dan apa yang dia lakukan. Orang yang melakukan adalah jasadnya, raganya. Allah SWT yang menciptakan. Dan apa yang dia lakukan adalah amalan-amalan dia. Dan amalan-amalan di sini mencakup ketaatan dia dan juga kemaksiatan dia. Inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini semua menunjukkan tentang bahwasanya maksiat termasuk perkara yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Nah, Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas pencerahannya untuk Mbak Fitri tadi dan semua juga untuk pemirsa Fatwa TV secara menyeluruh, juga para pendengar radio yang merelay. Oh ya, hampir saja terlupa. Mungkin Bagaimana apa Ustaz? tadi Antum? Terlupa? Acara ini juga direlay oleh Radio HSI. Ya, Radio HSI ya pemirsa ya. Nah, ya, tentu udah tahu dong siapa nih pentolannya HSI ya, Masya Allah. Ya, bagaimana Ustadz? Ada yang bisa kami dapat ini? Ya, biar pemahamannya lebih sempurna. Iya. Setelah kita mengetahui bahwasanya maksiat ini adalah ditakdirkan oleh Allah SWT dan bagian dari takdir Allah, bukan berarti seseorang kemudian berhujjah, berdalil dengan takdir atas kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, ini nggak boleh. Ya, tidak boleh berdalil dengan takdir, untuk berbuat maksiat.
Berdalil dengan takdir untuk berbuat. Oh iya 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 iya. Misalnya berzina atau dia mencuri, ya kemudian dia ditangkap atau dihakimi, kemudian dia mengatakan ini kan sudah takdir Allah. Ya, ini berarti namanya berhujjah dengan takdir. Atau ketika dia didakwai, kenapa dijelaskan tentang haramnya zina, tentang haramnya mencuri, kemudian dia mengatakan ini kan sudah takdir Allah. Ini namanya berdalil dengan takdir untuk kemaksiatan. Ini nggak boleh dalam agama Islam. Ya, Baik. takdir ini adalah hujjah di dalam masalah musibah. Musibah. Ya, musibah yang menimpa seseorang. Ini bisa dijadikan dalil. Tapi untuk kemaksiatan maka tidak boleh dijadikan dalil. Jadi yang kita lakukan adalah taat kepada Allah SWT, beriman dan beramal soleh sebagaimana Allah SWT perintahkan, dan menjauhi kemaksiatan, ya, dan tidak boleh kita berhujjah dengan takdir atas kemaksiatan yang kita lakukan. Ya, Nah, oh, baik. Masya Allah Ustadz. Jadi seperti itu ya larangannya ya. Pantangannya tidak boleh. ya, Haram ya Ustadz ya. Ini jatuhnya ya hukumnya ya Ustadz ya. Nggak boleh. Baik ya, Ustadz, ini apa namanya? Sudah ada penelpon masuk Ustadz. Bisa kita tanggapi Ustadz? ya. Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baiklah, dari Bapak siapa di mana Pak? Bapak Hari. Bapak Hari di Garut. Iya. Masya Allah. Silakan Pak Hari. Ya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu. Saya ingin bertanya tentang menuntut ilmu dari Ustadz yang Berbeda. akidahnya tidak lurus gitu, Tidak Ustaz. lurus. Masya Allah. Apakah apakah semua yang diajarkan itu selalu salah atau bisa diambil ilmunya, Ustaz? Ya. Baik. Itu saja Pak Hari? Cukup? Ya, itu Baiklah. saja. Ya, ditunggu jawaban dari Ustadz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, sebagian salaf seperti Muhammad bin Sirin dan juga yang lain mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinan. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu yang sedang kita pelajari ini adalah agama. Maka hendaklah kalian melihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana para salaf menasihati kita untuk memilih siapa orang yang kita ambil ilmu. Iya, memilih siapa di antara kita, ya, siapa di antara mereka yang berhak kita ambil ilmunya. Sehingga sebagian salaf mengatakan ketika dulu belum terjadi fitnah, mereka biasa mengambil ilmu dari siapa saja karena mereka masih amanah dan tidak menyampaikan kecuali yang mereka hafal. Ya. Kemudian ketika mulai terjadi fitnah, ya, akhirnya mereka pun melihat siapa yang mereka ambil. Kalau itu dari ahlu sunnah, maka dia ambil ilmunya. Tapi kalau dari ahlul bid'ah, mereka tidak mengambil ilmunya. Oh. Ya, ini menunjukkan bahwasanya para salaf dahulu memilih. Ya, selektif di dalam memilih guru. Apalagi di sini seorang guru yang akidahnya bukan akidah ahlu sunnah. Ya, akidahnya tidak lurus dalam masalah nama dan juga sifat Allah, atau di dalam masalah tauhidul uluhiyah, atau di sana ada akidah dia tentang pemerintah dan juga penguasa, ya, sesuai dengan pemahaman Khawarij misalnya. Maka tentunya yang demikian tidak boleh kita ambil ilmu. Karena ini adalah agama yang kelak kita akan bertemu dengan Allah SWT, atau bertemu Allah dengan agama ini. Ya, karena kalau sampai
kita belajar, karena biasanya orang yang belajar tentunya akan mengagumi, ya akan mencintai. Nah, kalau sudah demikian, ketika dia, ya guru tersebut menyimpang akidahnya tadi, menyebutkan sesuatu, apalagi dia pandai berbicara, mudah termakan dengan syubhatnya, sehingga yang awalnya kita ingin baik, ya ingin sunnah sesuai dengan jalan yang lurus, akhirnya menjadi melenceng karena kita mengikuti guru yang dia akidahnya tidak lurus tadi. Kemudian kalau ditanyakan apakah yang disampaikan pasti salah, Ustaz? Tidak tentunya. Ya, ketika kita mengingatkan jangan mengambil ilmu dari ahli bidah, bukan berarti apa yang dia sampaikan seluruhnya salah. Ya, ahli bidah dia memiliki penyimpangan, dan tentunya ada di antara apa yang diucapkan adalah benar. Misalnya dia mengatakan, ayo kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, diucapkan oleh mereka. Ayo kita melakukan misalnya sholat tarawih di bulan Ramadan, juga diucapkan oleh mereka. Ya, tidak semua yang mereka sampaikan kemudian salah 100%, tidak. Ya, cuma sebagian besar kita, ya, khususnya orang-orang awam, ya ini belum tentu dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Kalau seorang thalibul atau seorang ustadz misalnya, insya Allah dia bisa membedakan ini termasuk kesalahan dia di sini, ini penyimpangan dia di sini. Ada pun yang ini maka ini benar sesuai dengan dalil. Tapi kalau orang awam, maka dikhawatirkan dia tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah yang dia bawa, sehingga apa yang salah diucapkan oleh dia ini akhirnya dibenarkan dan diikuti. Jadi intinya jangan kita mengambil ilmu dari mereka, dan alhamdulillah karunia dari Allah SWT di negara kita, di Indonesia ini banyak dai-dai ahlu sunnah. Ya kalau dihitung banyak sekali, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mereka yang menyibukkan diri dengan ilmu, yang menjadi santri banyak, yang menjadi calon-calon ustaz, dan yang sudah menjadi asatidzah juga banyak sekali, alhamdulillah. Nah. Baik, Masya Allah Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya dan tipsnya untuk kami di sini, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Baiklah, ini sudah ada penelpon langsung masuk beliau. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan Bapak siapa di mana nih? Ini Bapak Tolkah di Trenggalek. Bapak Tolahah. Iya. Tolkah di Trenggalek. Iya. Baik, silakan Pak Tolkah. Ya, gini Ustaz, saya sudah umur saya sudah 77 tahun Ustaz. Dulu saya ini pada waktu masih muda banyak melakukan kesalahan-kesalahan menyimpang dari agama itu. Kemudian setelah tua saya mengikuti sunnah-sunnah, bahkan saya keluar dari lingkungan yang tidak mengikuti yang dilakukan oleh lingkungan, misalnya mengadakan tahlilan, selamatan dan sebagainya. Ya, beberapa hari bahkan ya ini tidak puasa 4 hari Ustaz, ini tidak puasa karena sakit saya. Seakan-akan saya sudah merasakan diambil oleh Allah gitu. Tapi alhamdulillah masih kuat untuk bertahan. Saya selalu berpikir begitu saya Ustaz. Nah, gimana itu langkah saya untuk selanjutnya? Oh begitu. Bagaimana langkah selanjutnya ya Ustaz ya? Ya. Baiklah Pak Tolkah. Sudah cukup itu saja atau ada lagi? Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tolkah. Silakan Ustaz. Baik, Pak Tolkah di Trenggalek. Semoga Allah SWT menjaga Bapak dan keluarga. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang memberikan hidayah. Meskipun kita di usia seperti ini,
ya, dan ini adalah nikmat dan karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada seseorang. Sebelum dia keluar dari dunia ini dan diambil oleh Allah SWT, Allah nampakkan kepada kita hidayah kepada tauhid, hidayah kepada sunnah. Sementara di sana banyak orang yang sampai dia meninggal dunia belum ya menikmati hidup di atas tauhid, menikmati hidup di atas sunnah Nabi SAW. Maka bersyukurlah kepada Allah SWT dengan sebanyak-banyaknya dan memuji Allah SWT dengan sebanyak-banyaknya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah kepada perkara ini, yaitu kepada Islam, kepada tauhid, kepada sunnah. Ya, kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan mendapatkan hidayah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tidak mungkin kita mendapatkan hidayah kecuali apabila Allah SWT dialah yang memberikan hidayah. Berarti Allah SWT menginginkan kepada kita kebaikan yang besar. Ingin memasukkan kita ke dalam surga, ingin menyelamatkan kita dari neraka. Semoga yang demikian menjadikan di dalam diri Pak Tolha dan juga yang lain husnudzon kepada Allah. Ya, berbaik sangka kepada Allah SWT dan menjadikan kita banyak bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian diuji di akhir-akhir ini dengan sakit, ya sehingga mungkin tidak bisa melakukan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ini. Maka yang bisa kita nasihatkan ya hanya bersabar ya dengan ujian sakit ini dan jangan bersedih karena Allah SWT telah memberikan uzur, yang memberikan uzur bagi orang yang sakit untuk tidak berpuasa sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Dan barang siapa yang sakit atau dia dalam keadaan safar, maka dia mengganti pada hari yang lain. Ya, jadi semoga dengan niat kita yang tulus kita mendapatkan pahala meskipun kita tidak bisa melakukan puasa di hari-hari seperti ini. Ya. Dan yang bisa kita nasihatkan terus istiqamah, ya terus istiqamah dan perasaan kita seakan-akan anak sudah mau diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Ya memang yang demikian yang harusnya ada dalam diri seseorang. Karena Nabi SAW mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhimi al-ladzat." Hendaklah kalian memperbanyak mengingat kematian, yaitu sesuatu yang menghilangkan kelezatan ini semuanya. Ya, sehingga perasaan yang demikian menjadikan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah, karena sewaktu-waktu Allah SWT memanggil, sewaktu-waktu datang malaikat maut, maka kita berharap kita meninggal dalam keadaan bersih dari dosa, ya bersih dari kemaksiatan. Alhamdulillah ini di bulan Ramadan, ya Allah SWT membuka banyak amalan yang dengannya seseorang diampuni dosanya di siang hari dengan puasa di bulan Ramadan dan di malam hari dengan sholat malam ya. Ya, dan dua amalan ini disebutkan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Dan beliau mengatakan barang siapa yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa yang telah lalu. Ala kulli hal, kita husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla dan mengingat kematian adalah sesuatu yang dianjurkan dan kita diutamakan untuk banyak mengingat kematian supaya kita terus memperbaiki diri. Wallahu taala a'lam. Masya Allah Ustaz. Baiklah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya, atas ilmunya yang sudah di-sharing kepada kami di sini dan pemirsa Fatwa TV juga pendengar radio. Baiklah, ini sudah ada penelpon masuk Ustaz, kita tanggapi ya.
Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, dari Bapak siapa di mana? Bapak Jamaluddin di Mampang, Pak Jamaluddin di Mampang, Jakarta ya? Jakarta Selatan. Baiklah, silakan Pak Jamaluddin. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, saya Ya. kan di belakang rumah itu ada musala. Di depan, di pintu masuk itu ditulis Ustaz, bagi yang tidak mulutan dan tahlilan dan yasinan dilarang sholat di musala ini. Dan waktu itu saya masih sholat di situ Ustaz, tapi takut ada mudaratnya lebih besar, akhirnya saya nggak sholat. Gimana hukumnya itu Ustaz? Oh, seperti itu. Ya. Masya Allah Pak Jamaluddin ya. Ya, Baik, makasih, itu Ustaz, ya. ya. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Taib, apa yang dilakukan oleh takmir masjid atau oknum yang sholat di musola tadi, ini jelas sebuah kezaliman. Ya, Allah SWT mengatakan, "Wa man adlamu mimman mana'a masajid Allah." Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang dari masjid-masjid Allah? Ya, melarang seorang muslim untuk sholat di rumah-rumah Allah. Ini adalah rumah Allah, ini bukan rumah dia. Iya. Ya, musola, masjidnya adalah rumah Allah, bukan rumah dia. Kenapa dia menolak dan mengusir seorang hamba Allah yang ingin sholat di dalamnya, ingin beribadah di dalamnya? Ini sebuah kezaliman. Ya, sebuah kezaliman. Kemudian yang kedua, mereka harus memahami bahwasanya apa yang dilakukan oleh seseorang, yaitu dia tidak melakukan maulud Nabi, tidak melakukan tahlilan. Kenapa dia melakukan itu semuanya? Tidak lain karena dia ingin mengikuti Nabi SAW, mengikuti para sahabat. Karena mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum, tidak ada di antara mereka yang merayakan maulud Nabi, dan tidak ada di antara mereka yang melakukan tahlilan. Apakah seandainya sekarang hidup para sahabat Nabi SAW, berani mereka ya menolak sahabat Nabi untuk sholat di dalamnya? Karena mereka tidak melakukan maulud Nabi dan mereka tidak tahlilan. Bahkan Nabi SAW tidak tahlilan dan beliau tidak maulud Nabi. Iya. Maka ini jelas perbuatan yang keliru, dan antum seandainya antum berbicara dan bisa menyampaikan kepada mereka, tidak boleh ya melarang seorang hamba Allah untuk sholat di rumah-rumah Allah. Ya, sampaikan kepada mereka dengan baik. Maka ini tentunya kita utamakan supaya mereka pun sadar, dan kita berharap semoga mereka sadar dan mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan ini tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Oh, ya. Dan ahlu sunnah sebenarnya juga bisa melakukan demikian. Ya, kalau mereka mau. Oh iya Ya, benar. orang yang tahlilan nggak boleh sholat di Masjid Nabawi, nggak boleh sholat di Masjidil Haram. Waduh. Bisa, tapi itu bukan sesuatu yang diperbolehkan. Ya, mereka meskipun melakukan tahlilan, maulud Nabi, mereka seorang muslim. Ya, mereka seorang muslim, saudara kita. Ya, mereka tidak kufur karena melakukan tahlilan atau karena sekedar melakukan maulud Nabi. Tapi enggak kita lakukan, dan enggak boleh kita membalas kezaliman dengan kezaliman, enggak boleh. Iya. Taib. Tapi kalau misalnya mereka tidak mendengar, tidak berubah, ya tidak masalah, kita sholat di masjid yang lain, dan kita husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin di masjid yang lain yang justru di situ ditegakkan sunnah, lebih khusyuk kita dalam beribadah. Ya, lebih khusyuk kita dalam beribadah. Tidak ada bid'ah di dalamnya, semuanya mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi semuanya baik. Seandainya kita boleh sholat bersama mereka,
Semoga mereka juga mendapatkan hidayah dan kita juga mendapatkan pahala kesabaran. Mereka bisa meniru apa yang kita lakukan. Tapi seandainya kita nggak boleh sholat di sana, ya baik juga karena kita lebih khusyuknya dalam beribadah dan sholat bersama orang-orang yang sudah mengenal sunnah. Jadi semuanya baik insya Allah bagi ahlu sunnah wal jamaah. Nah, Masya Allah Ustadz. Jazakallah khairan ya, Ustadz atas jawabannya. Masya Allah. baik. Seperti itu ya. Jadi kalau dibalik repot juga Ustadz ya. Madinah nggak terima untuk orang-orang yang biasa tahlilan. Waduh, gimana dong? Ya. Masjidil Haram nggak terima untuk orang-orang nggak tahu. Waduh, nanti kasihan juga nanti Ya. kan. Waduh, ya betul Ustadz, Masya Allah. Ini sudah ada telepon masuk, kita tanggapi boleh Ustadz ya? Ya. Baiklah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nih suaranya saya kenal nih kayaknya nih. Ya, baiklah, dari Bapak Rizal di Singkawang, betul? Betul. Masya Allah. Mas Pongki. Iya betul. Ya, silakan Pak Rizal, apa yang ingin disampaikan ke Ustadz Roy? Begini Ustaz, mau nanya kalau kita berbelanja di tokoh orang Muslim, di tokohnya itu ada terpajang gajah atau orang foto-foto orang soleh, itu bagaimana Ya. Ustaz? Kalau berbelanja di tokoh tersebut, tokoh makanan atau tokoh apa itu Ustaz? Mohon nasihatnya, sikon jajak kelahiran. Assalamualaikum seperti itu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Rizal. Baiklah. Ya. Tafadhol Ustadz. Baik, Bapak Rizal di Singkawang. Singkawang. Ya. Hukum belanja di toko Muslim yang disayangkan dia menaruh rajah atau yang dianggap itu sebagai penglaris di dalam dagangan dia. Apakah boleh kita belanja di toko tersebut? Kita katakan kalau apa yang dia jualnya adalah perkara yang halal, nggak masalah. Dia jualan baju, dia jualan makanan, ya selama dia adalah seorang Muslim dan orang yang menggantungkan tamimah itu seperti jimat yang fungsinya untuk penglaris dan seterusnya, ini mereka berbeda-beda tentunya hukumnya. Ada di antara mereka yang hanya sampai kepada syirik yang kecil saja. Mereka meyakini bahwasanya yang memberikan rezeki, menolak mudarat, mendatangkan manfaat adalah Allah Azza wa Jalla. Cuma dia menaruh dan meletakkan benda tadi supaya Allah SWT mendatangkan orang-orang yang membeli. Oh gitu. Ini syirik kecil yang demikian. Tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan di sana ada keadaan di mana menaruh barang-barang tadi sampai kepada syirik yang besar. Itu kalau meyakini bahwa benda itulah yang memberikan mudarat dan mendatangkan manfaat. Maka ini sampai keluar dari agama Islam. Tapi seandainya orang yang memasang rajah tadi sampai meyakini itu yang memberikan mudarat, ya, atau yang menolak mudarat, yang mendatangkan manfaat, apakah kita boleh membeli darinya? Jawabannya boleh, tidak masalah. Ya, orang yang syirik asli, dia syirik, ya seorang musyrik sekalipun, boleh kita membeli dari dia. Ya, orang yang kafir dan dia asli kafirnya orang Yahudi, orang Nasrani, boleh kita bermuamalah dengan dia. Ya, kita jual beli dengan dia boleh. Membeli darinya atau menjual kepadanya boleh. Boleh ya. Ya, itu seandainya dia telah terjerumus ke dalam syirik yang besar, nggak masalah kita membeli dari dia. Ya, yang penting barangnya adalah barang yang halal. Apalagi kalau tidak sampai kepada syirik yang besar, hanya sampai kepada syirik kecil. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Jadi boleh ya untuk bertransaksi, bermuamalah dengan mereka ya. Baiklah Ustaz, alhamdulillah pencerahannya. Baiklah Ustaz, ini sudah masuk lagi penelpon, kita tanggapi ya Ustaz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dari siapa di mana?
Dari siapa di mana? Oh, televisinya dikecilkan dulu, Pak. Pak Saleh Haji, Pak. Pak Saleh Haji di Jakarta ya. Pak Saleh, Ya. volume Ya, baik. televisinya dikecilkan dulu, tolong. Baik, Volume ya. televisi dikecilkan, ya. Baik, Berbicara dengan Ustadz melalui telepon saja. ya baik. Sudah? Baiklah, silakan Pak Saleh. Ya baik Ustadz. Dalam salah satu hadis itu disebutkan di akhirat itu ada seorang hamba menerima 99 kartu yang penuh dengan dosa. Lalu ada satu kartu tentang tauhid, la ilaha illallah. Nah, kartu itu lebih berat dari 99 kartu yang banyak dosanya itu. Nah, pertanyaan saya, amalan apa agar kita bisa memperoleh kartu tersebut? Kartu la ilaha illallah. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh, ya. Masya Allah pertanyaannya. Penting sekali nih. Ya, baik. Jadi yang bisa kita lakukan supaya mendapatkan keutamaan tadi adalah bertauhid dan menjaga tauhid sampai kita meninggal dunia. Bertauhid. Ya, bertauhid dan menjaga tauhid tersebut sampai kita meninggal dunia. Maka kita akan mendapatkan keutamaan tersebut. Allah SWT mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, adalah kalian bertakwa kepada Allah dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan kalian menyerahkan diri kepada Allah. Makna menyerahkan diri adalah diantaranya menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid, ya, dengan mengisahkan Allah dalam ibadah. Jangan kita menyerahkan diri kita kepada selain Allah. Kalau ingin pasrah, ya, ingin menyerahkan diri ya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang menjaga tauhidnya, ya, hanya menyembah kepada Allah, tidak menyerahkan ibadah sedikit pun kepada selain Allah, maka dia meninggal dalam keadaan bertauhid. Dan orang yang bertauhid, maka tauhid dia ini, ketika dia meninggal dalam keadaan tauhid, timbangannya sangat berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, tauhid ini adalah timbangan yang sangat berat di sisi Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis tadi. Ya, 99 sijil, yaitu tulisan atau kitab yang besar yang berisi tentang dosa dan juga maksiat yang disebutkan dalam hadis, yang satu lembar atau satu kitab ini sejauh mata memandang. Ini bukan kitab yang kecil tapi kitab yang besar. Ya. Dan jumlahnya ada 99. Tentunya ini adalah jumlah yang sangat besar. Tapi orang ini meninggal dalam keadaan dia bertauhid. Meninggal dalam keadaan dia bertauhid meskipun dia memiliki dosa-dosa yang banyak tersebut. Sehingga ketika ditimbang antara tauhid yang ada pada dirinya dengan dosa-dosa yang dia lakukan, ternyata tauhid ini jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar daripada maksiat dan dosa yang dia lakukan. Sehingga keinginan kita untuk mendapatkan pahala ini adalah tentunya sangat baik sekali, dan ini yang kita harapkan, dan ini seharusnya menjadikan kita tertarik, ya, untuk mempelajari akidah lebih dalam. Dan kalau kita sudah mempelajari, ya, kita terus memupuknya dan terus mendalaminya sehingga seseorang meninggal dunia dalam keadaan bertauhid. Jadi intinya untuk mendapatkan itu adalah bertauhid dan istiqamah di atas tauhid sampai kita meninggal dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah Ustaz. Baiklah Ustaz, seperti itu ya tipsnya kepada Pak Rizal di Singkawang agar kita sama-sama juga yang di sini juga pemirsa Fatwa TV, juga pendengar radio bisa mengamalkan apa yang Pak Soleh Haji tadi ya, bisa mengamalkan apa yang sudah di-sharing oleh Ustadz Roy. Baik Ustadz, ini tidak terasa kita hampir di penghujung acara.
Ini ada pertanyaan, boleh sedikit Ustaz. Mungkin kita ada sisa waktu 4 menit ini Ustaz untuk menjawab pertanyaan yang mungkin bisa cukup, mudah-mudahan waktunya ya Ustaz ya. Ini nah ini dia. Dari Feni di Lampung. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Roy, saya mau bertanya, bagaimana cara tobat yang benar? Nah begitu, cara tobat nasuha yang benar. Mohon pencerahannya Ustadz. Iya, seperti itu, waktunya terbatas. Baik, cara taubat kepada Allah SWT di dalam agama kita adalah sangat mudah. Tidak seperti umat-umat sebelumnya. Ya. Di sana ada 3 syarat. 3 syarat ini kalau terpenuhi pada diri seseorang, dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah. Ya, jadi syaratnya bukan 10, bukan 20, cukup 3 saja. 3 saja. Yang pertama adalah kita menyesal. Menyesal atas perbuatan yang telah lalu. Ya. Dan penyesalan ini ada di dalam hati. Seseorang pedih hatinya, sedih hatinya ketika mengingat dosa itu, maka ini menunjukkan dia menyesal. Ya. Adapun seseorang ingin bertobat tapi tidak ada penyesalan, maka tidak akan diterima taubat. Harus ada di dalam dirinya penyesalan, kesedihan, kepedihan ketika mengingat dosa tadi. Ya. Kemudian yang kedua, dia tinggalkan. Kalau sudah ingin bertobat kepada Allah, maka harus siap dia tinggalkan. Ya. Ya, kalau misalnya dia terjerumus ke dalam riba, ya harus dia tinggalkan. Ya. Transaksi riba tadi. Kalau dia berjudi misalnya, maka dia tinggalkan judi tadi. Jangan dia menyesal tapi masih terus melakukan perbuatan maksiat. Iya. Ini meskipun menyesal, tapi kalau dia masih melakukan, berat untuk meninggalkan, ya tidak diterima taubatnya. Kemudian yang ketiga, bertekad kuat. Ya, punya azam yang kuat, di masa yang akan datang tidak ingin melakukan dosa itu lagi, tidak ingin kembali melakukan dosa itu lagi. Ingat di sini bukan hanya sekedar keinginan biasa, tapi keinginan yang kuat, azam yang kuat. Ya, anak tidak akan melakukan dosa ini lagi. Dan ini belum tentu ada pada diri seseorang. Terkadang seseorang ingin diampuni dosanya, tapi berat untuk meniatkan dirinya tidak melakukan dosa ini di masa yang akan datang. Yeah. Bagaimana akan diampuni dosanya kalau dia masih berat untuk meniatkan dirinya untuk tidak melakukan dosa itu di masa yang akan datang. Seperti jadi itu. kalau terpenuhi 3 syarat ini, menyesal, meninggalkan dosa dan maksiat tadi, kemudian dia punya azam yang kuat tidak melakukan dosa di masa yang akan datang, maka inilah taubat yang nasuha. Allah SWT akan mengampuni dosanya sebesar apapun dosa yang dilakukan. Termasuk diantaranya adalah dosa syirik, dosa kekufuran. Dan Nabi SAW mengatakan, at-taibu minat dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa itu adalah seperti orang yang tidak punya dosa. Untuk dosa dan juga maksiat yang berkaitan dengan kezaliman kepada manusia atau kepada sesama, maka harus ditambah dengan syarat yang keempat, yaitu mengembalikan haknya, atau meminta maaf. Meminta maaf apabila itu berupa merusak kehormatan dia. Kalau itu berupa harta yang diambil, maka harus dikembalikan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz. Tidak terasa kita sudah selesai di 1 jam, hampir 1 jam selesai acara interaktif Jalan Lurus bersama Ustadz Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Baiklah pemirsa, kita tutup acara ini. Sampai ketemu lagi Ustadz. Ya, ilaliko. Baiklah, jazakallah khairan. Baiklah pemirsa, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau bisa nanya bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada Assalamualaikum surat An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164